Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga semua sahabat tetap dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada Erben Channel bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan juga ada Uniriva bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan menyaksikan, melihat, dan menyimak bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap data dan juga mempertahankan setiap argumen dan narasi yang mereka bawakan. Dan lagi-lagi kita akan menyaksikan bagaimana debat atau respon atau reaksi dari masing-masing pendebat ketika data dan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan, karena pastinya akan ada reaksi-reaksi yang akan dikeluarkan ketika seseorang di dalam debat, ketika data atau argumen yang mereka bawakan itu dibantah atau dipatahkan. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari saja kita saksikan diskusinya, dan saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Ada niat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, itu bukan urusan kita. Yang keren Kak Ica memberikan yang terbaik, memberikan firman Tuhan, memberikan ajaran firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kak Ica kayak orang muslim deh, kesangka baik mulu. Lama-lama syariat loh, lama-lama syariat, lama-lama mualaf ini. Bukan dikatakan Kak Ica kayak orang muslim. Itu karena firman Tuhan yang berkata. Ya, kita di firman Tuhan tidak ada mengajarkan yang tentang keburukan. Nah, keren tuh. Contoh dong Bang Erben, Kak Ica persangkanya baik mulu, makanya Bang Erben jahat mulu persangkanya. Ezra pun dituduh persangka buruk. Jahat Bang Erbennya sama Uniriva, tetapi tadi Bang Erben ini udah diarahkan aja ke pertanyaan lebih berbobot itu. Jadi gini, kalau sudah itu rasa jawaban kita kan sudah itunya kita ulang-ulang, itunya ditanya terus ulang-ulang. Jadi benar. Itu kan hanya untuk membuat orang Erben bingung. sadar, sabar dong Bang Erben menghadapi anak kecil seperti aku. Saya itu kalau ngajar orang bodoh suka. Iya, saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan orang bodoh, maka dia masuk neraka, kata Yesus. Barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh, maka dia masuk neraka, kata Yesus. Rasain neraka. Lanjut ya, silakan. Ada dalam Matius. Ada dalam Matius. Itu terlalu banyak ini membangun narasi-narasi itu. Nah, ini lagi prasangka buruk nih. Padahal aku mengingatkan Bang Erben dalam kitab Matius. Barang siapa yang berkata bodoh, dia masuk neraka. Kita siapkan ini berarti, ayo silakan. Lanjut Tristan. Roma 6:23. Ya, di situ sebab upah dosa adalah maut. Yes. Nah, ini maksudnya apa nih? Dosa, semua dosakah itu menyebabkan maut atau bagaimana itu? Dan mautnya di mana? Ya, nanti ada tanya jawab ya. Kita juga boleh jawab tanya. Kenapa hubungannya ini dengan penebusan dosa? Dosa itu, kalau dosa itu kan hamartia, melenceng. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi karena dosa, manusia mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah. Bahkan kematian di sini berbicara dua hal, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Kematian jasmani itu manusia mengalami kematian, rohnya dengan tubuhnya terpisah. Kematian rohani berbicara manusia itu terpisah dari Allah. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan untuk bersekutu dengan Allah, tidak berlangsung terus lagi. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia mati, itu artinya. Jenis dosanya yang mana aja tuh? Semua dosa kah? Dosa itu, dengar dulu, dosa itu kan tadi kan udah jelaskan, hamartia, melenceng. Itu artinya dosa. Melencengnya di mana? Mencuri itu perbuatan dosa. Jadi di Alkitab itu dibedakan antara dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu berbicara melenceng dari ketetapan Allah. Contoh, saya kasih gambaran, saya kasih penjelasan. Manusia diciptakan hidup kekal, karena dosa manusia mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi, karena dosa manusia justru dikuasai. Manusia diciptakan hidup sempurna, karena dosa manusia hidup tercemar. Itulah yang disebut dengan dosa. Kalau perbuatan dosa, itu baru namanya mencuri, membunuh, mengambil istri orang lain. Maut. Itu mautnya di mana tuh, Ben? Ya, mautnya di mana?
Maut itu kan berbicara Mautnya di kematian mana? badani, Di akhirat. kematian rohani. Hmm. Kematian jasmani berpisah antara tubuh dan rohnya. Kematian rohani terpisah dari Allah. Tidak berkenan bersekutu Oh, di dengan akhirat nanti Allah. nggak ketemu Allah gitu. Oh gitu. Kau bertanya di Ya mana? udah, nih Gak nyambung. iya. Pertanyaannya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada upah dosa yang tidak mendatangkan maut gitu. Dosa yang tidak Ini apa mendatangkan Paulus maut luput dari yaitu bacaan, Oke, pengajarannya gini atau itu Erben, bagaimana ini itu Erben. Saya pertentangan? perjelas lagi ya Tristan. Sebut apa dosa yang dosa maut dan yang tidak maut gitu loh, itu Erben. Maksud si Tristan ini. Iya, di 1 Yohanes coba bacain di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Gitu, biar dia paham itu Erben. Bukan, Kasih bukan, paham, bukan. Erben. Pelan-pelan ya Pak Supir. Jadi ya Oke. ketetapan Tuhan mana jika yang kita membuat tahu, perhatikan mau, baca monggo. baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 16. Kita baca mulai ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia telah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita percaya bahwa yang benar, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Dan panjang-panjang Ben, panjang kali. Kan saya baca dulu dong. Udah. Kau bilang tadi upah dosa adalah maut. Dosa di situ ketetapan Allah, manusia hidup kekal. Yang dosa tidak mendatangkan maut itu ketetapan Allah yang mana? Bentar ya. Tenang. Saya cari data dulu. Ini. Yang sarapan nih, Alun. Bang Kamu Erben, kalau jadi pengajar tuh yang harus sabar. Kayak aku ini loh, sabar menghadapi Bang Erben. Dibilang setan aku terima, dibilang bodoh aku terima. Kata Yesus gini, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Campakkan ke dalam neraka. Kalau misalkan yang saya tangkap bahwa itu Erben nggak bilang Unirivas. Dia dibilang aku bodoh loh tadi, dibilangnya aku setan. Tapi aku bersabar lah, karena aku ini kan kalau aku kan diajarkan dalam Islam bersabar. Ibaratkan kalau misalkan kita tidak mau mendengarkan nih, nah Aku dengerin loh Kak Ica aja tuh aku dengerin tahu. dengerin, aku bukan Iya. nggak bela siapa-siapa. Nah yang ini kan aku di sini host untuk ngedengerin. Nah masuk itu Erben itu, nah sifat yang iblis yang tidak mau mendengarkan tuh ya begini jadi jatuhnya gitu. Oh, Jadi, berarti Bang Erben iblis dong. Tadi aku nggak mau dia dengerin pas aku mau tanggapi lagi. Dia nggak mau dengerin aku. Kata dia kalau nggak aku ini kan penjelasan, Diki, kalau nggak dia turun katanya. ini penjelasan tentang Alkitab. Nah Oh ya udah. kecuali nih gini. Udahlah Bang Erben pokoknya baik aja lah. Bang Erben baik, ganteng, soleh, rajin baca Bible. Baru bilang dia ganteng. Wah, fitnah nih bilang Erben ganteng. Fitnah. Yang ganteng itu. Ya. Dalam Islam kami nggak boleh suuzon, kami harus berprasangka baik kepada kalian gitu. Makanya aku berprasangka baik. Aku pikir tadi aku boleh bertanya banyak-banyak di sini sama Bang Erben karena aku berprasangka baik gitu. Ternyata nggak. Boleh kok Salah. dari tadi Boleh. udah dengan baik. Ya Aku udah. dari tadi bertanya, Enggak, tadi dijawab, aku- dijelasin, tapi Ika ini ya, satu aja Kak aku Ica tadi udah jawaban. kakak bentar Kak Ica Jadi tuh ngomong ini apa yang kita apa bilang ya? itu juga diomongin Kak Ica jadi terlalu banyak yang ngomong aku bingung Kak Ica aja Kak. Udah kerja. Bentar, Ya. Ben. Jadi- Ini kan temanya ini temanya adalah batu menghapus dosa muslim. Ini gimana nih Ben? Tunggu dulu dijelaskan dulu pertanyaan kau tadi Tristan. Kita skip aja ini kita kembali ke tema aja nih Pak. Orang ini Kita dicari kok debat ayatnya debat gimana ini sih? temanya batu menghapus dosa. Gimana nih? Udah Ini keren kita nih. sambil tunggu Pak Erben cari. Ayo kita bahas tentang ini batu Apa mau menghapus dicari doa. orang itu kontradiksi nggak kan ketemu Apa ya? Tristan ini room Kristen Tristan ini tempat kita belajar menjadi Kristen Tristan. Mana tuh mau dibaptis besok dia mau Tristan. Gak maunya dibaptis pakai api loh. Doakan sih Tristan dapat Roh Kudus Kak Ica. Kak Ica Oke. doakan aja. Perhatikan ya. Oke, Oke, saya jawab. udah dapat Tristan udah dapat nanti baru Perhatikan, ke kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa,
yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang yang telah menerima Kristus Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya masa lalu itu diampuni. Namun sebagai manusia masih hidup di dunia dan ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu orang yang seperti itu harus didoakan supaya dia mendapati kasih karunia. Artinya di sini apa? Untuk itu Yohanes menasihati agar kita saling mendoakan apabila kita mendapati saudara kita jatuh dalam dosa. Sebab tidak ada gunanya apa dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu apa dosa yang di luar menghujat Roh Kudus. Karena dikatakan di surat Yohanes lain, dosa yang tak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus, di surat lain dikatakan. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu, contoh, kasih contoh itu Ica ini udah ditebus oleh Yesus dia, tapi dia berdosa, maka kita doakan supaya dia jangan hidup di dalam dosa, supaya lekas dia sadar. Tidak mendatangkan maut lagi dosa itu. Kenapa? Karena dia sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam itu, maka dia dikuasai dan dia akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kita doakan, itu artinya. Iya. Oh berarti ini mirip Islam ya? Lu lama-lama syariah juga Ben? Masuk ke Mana ada mirip Islam? dulu. Amit-amit bro. Mohon maaf. Hukum dulu. Sama Ngapain ikut Islam? Gak ada hubungan. Dia bilang dihukum dulu. Satu-satu lah ngomong. Gak ada, jangan framing. Satu-satu lah ngomong biar enak. Aku lagi belajar dari sama pendeta Erben loh. Satu-satu lah. Mana ada mirip Islam? Kalau Islam Aku juga mirip mau Kristen tanya lagi aja. Bang Erben. Kak Ica, aku boleh nggak lagi bertanya? Aku jadi dapat pertanyaan baru nih, boleh nggak? Jadi kalau nggak mungkin Kristen ikut Islam. Tanya Bang Bang. Erben, Islam boleh baru nggak? Mau datang Nggak 600 mau. tahun kemudian. Amit ah. Kita mulai ke Islam nih Ben. Tapi kalau Nggak sama Tristan. Nggak, jangan biarin Tristan. Gini Tristan. Tadi kan aku Kak Ica, pede dengan Al-Quran kamu. gantian dong Kak Ica. Aku juga mau tanya sama Bang Erben lagi. Silakan. Nah, tadi kan Bang Erben bercerita tentang Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang transenden, ya. Kemudian dia menjadi imanen. Nah, pertanyaan aku selanjutnya Bang Erben, ketika Yesus menjadi imanen, lalu dia naik ke surga, dia tetap imanen atau menjadi transenden kembali masuk ke dalam Allah Bapa? Gimana itu Bang Erben? Yesus di surga tetaplah dia sebagai manusia, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Oh, berarti Jadi tetap imanen. Yesus ketika di surga, dia tidak menjadi Allah Bapa, dia tetap sebagai inkarnasi firman Allah. Lalu yang berkuasa di surga siapa? Bang Erben Bapa atau Yesus yang imanen itu? Bapa tetaplah menyatakan kepenguasaannya itu melalui Kristus. Namun Jangan bilang Bapak pensiun loh Bang Erben. Maksudnya Bapak tetap menjadi Tuhan. Bapak pensiun. Yang mengatakan Bapak pensiunis itu kan Makanya tidak. yang disembah siapa nanti di surga Bang Erben? Yesus atau Bapak? Manusia tetap menyembah Allah yang transenden, yang menyatakan kemuliaannya secara sempurna di dalam Yesus. Oh, berarti yang disembah Yesus nanti di surga. Loh, kita menyembah Allah Bapa sampai sekarang. Nah, Yesus jadi apa di surga? Yesus sebagai Raja segala raja, sebagai Mesias Allah. Oh, jadi bukan disembah Yesus nanti di surga. Disembah sebagai Mesias, sebagai firman yang Berarti dua yang disembah dong, Bapak sama Yesus dong. Iya. Ya, jadi dengar. Oh iya, kata Kak Ica. Dengar dulu, Oh, dengar dulu. Tetapi berbeda. Bukan hanya dulu. berbeda ininya. Orang berbeda Kristen konteksnya. dengar dulu, ketika orang Kristen menyembah Allah Bapa, sudah pasti menyembah firman dan rohnya. Namun Iya. berbicara di dalam kerajaan surga, yang kita lihat itu kan Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nanti bersama Kristus di surga. iya, Bang Erben bersama Yesus sebagai raja di surga menyembah Iya. Bapa. Yesus menyembah Bapa enggak? Yesus sebagai hamba yang memuliakan Bapa. Nanti bisa kita baca itu di 1 Korintus 15. Oh, dia Waktu hamba Yesus- nanti di surga, Bang. Makanya kalian ini selama ini kemana? Makanya kalian Ya, jangan jalan-jalan terlalu- Bang aku kemarin ke Bali. Berarti dia hamba nanti di surga. Dengarkan, kita baca ya. Ya. 1 Korintus Lebih utama 15. dari segala yang diciptakan. Ayo lanjut. Perhatikan. Bentar, Tristan. 1 Korintus 15 ayat 24. Perhatikan sampai 28. Kuasa Yesus diberikan Kemudian kepada- tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan sini apa? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya.
dikatakan ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Kalau Ya. dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa Ia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Ia sendiri, Yesus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti ada hierarki ya Bang. Di Yesus di bawah Allah Bapa. Jangan, kamu jangan framing. Katanya Apa dia hierarki? kan di Itu bawah Allah bicara Bapa. hierarki. Dengarkan. Loh, kalau ada di bawah Berbicara. ada di atas dong Dengar Bang. dulu. Itu hierarki loh. Dengar. Bisa nanti kamu kan udah Bentar, ada bentar. tadi. Makanya kalau kalian kan tugasnya kan memframing. Pertanyaan kan aku kalian bertanya, dijawab, kalau tapi bertanya framing itu, kemana-mana. Dengarin. Kalau memframing itu Dengar aku dulu. menuduh yang tidak Abang Dengar dulu. beritakan. Dengar Bang Eben, dulu, dengar. sabar lah Bang, Abang pendeta loh. Saya nggak pendeta. Boleh lipat salah. Ketika ada kata dok tadi tanda tanya belakang. Perhatikan ya. Oh gitu. Namun kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah Kristus, Ia, Kristus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Berarti Supaya Yesus di apa? bawah Diam Bapa. dulu. Oh iya, sabar Supaya Bang Allah Eben. menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Bahwa Apa iya? Bapa itu menyatakan kepenguasaannya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi yang berkuasa Berbicara, siapa? dengar Bapa atau Yesus? dulu, Iya, dengar iya. dulu, Ya, dengar. aku sabar banget ya menghadapi Bang Erben ya. Iya, iya. Dengar dulu Oke, nih. jadi berbicara tentang Yesus itu harus dilihat dari dua naturnya. Dengarkan, kalau dari sifat atau hakikat kealahan Yesus, maka dia setara dengan Bapa karena dia firman. Tetapi kalau berbicara di dalam kemanusiaan, maka Yesus itu adalah hamba, bahkan utusan, Mesias di surga yang jadi apa, Bang? diberikan Jadi hamba atau kekuasaan jadi kepada Tuhan? Yesus. Jadi dijelaskan nggak baru Yesus itu menyatakan Bapa menyatakan kepenguasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan berbicara hierarki di situ, tapi Berarti, berbicara Bang Erben, Bapa. Bapak tidak pernah menampakkan diri sampai kapanpun ya dalam Kristen ya. Bapa itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Wah. Allah itu terang yang tak terhampiri. Berarti Bapak tidak pernah kalian lihat. Nanti kalian nggak pernah lihat Bapak ya. Gimana bentuk Bapak kalian nggak Ya, pernah kami lihat ya. melihat Bapa di dalam kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kan firmannya 1 Bang. Timotius. Itu kan logosnya yang jadi Ya nggak manusia. apa-apa, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya kalau cukup mah cukup bukan kalau gitu. Bapak itu kan Dengarkan. Ya kalau cukup itu kan alasan apa itu kan perspektif Oke, maksud kita aku baca gini. ini 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Nah, bisa nggak dikatakan setara itu Bang? Dan Setara dengan kuasa Yesus. yang Setara, kekal. setara nggak itu dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri punya sisi kemanusiaan, Bapak. memiliki dua kodrat. Nah, Bapak punya dua kodrat nggak? Kealahan Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi Setara? hakikat kemanusiaan Yesus adalah manusia yang benar-benar sempurna. Nah, Yesus Mana ketika lebih bentar. Ketika Yesus di surga, dia itu setara dengan Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yesus tetaplah inkarnasi firman dengan hakikat kemanusiaan. Dui kodrat Yesus tetaplah ada di surga. Bedanya Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tubuh yang kuasanya Naturnya sempurna manusia. dan nyata. Naturnya manusia, Bang. Manusia kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Contoh ketika Yesus bangkit dari kubur itu toh, kan masih ada tubuhnya, ada tulangnya. Bahkan Berarti Yesus nanti di surga ada tulang juga. ya ada tubuhnya, tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Kalian kok jadi malaikat, Bang? Yesus ada tulang, kalian kok ada Mana jadi ada kami malaikat? jadi malaikat? Kau jangan Kristen framing jadi kami. malaikat. Ada orang jadi malaikat. kelar ini biarin dulu. Aneh kamu itu. Bukan Ya, aku yang tahu aneh, kau kawan-kawan iblisnya. Abang. Bentar, Mana Abang ada berpihak terus manusia lah. jadi malaikat. Nggak sabar. Kawan-kawan Kalau Abang yang hidup bilang. seperti malaikat iya, tapi bukan menjadi malaikat. Seperti malaikat ada tulang Ya, nggak seperti malaikat? malaikat bukan malaikat. Kau ngerti nggak seperti malaikat? Ya, Seperti malaikat makanya itu aku tanya, apa? kok Tidak pendeta kawin marah-marah dan terus? tidak Kan aku mawin. belajar. Jadi Ini di loh, Bang. surga itu kata Yesus tidak ada WKWK pecah-pecah gelas. Iya nggak apa-apa lah. Nanti aku bahas itu. Nah, Oke. kata Bang Erben, Yesus sendiri punya tulang, punya daging, walaupun mulia. Nah, Ya kalian udah, mengatakan bahwa kalian seperti malaikat. Pertanyaannya, Mana apakah ada kamu malaikat punya seperti tulang? malaikat? Makanya Ica, Bukan, kalau orang ini kan Ica. Kan aku juga diskusi 4 Kalau tahun udah dengan kawan-kawan framing kayak gini Kristen. kan gak enak. Bukan framingku, Sekarang- kawan-kawanmu yang bilang. Katanya nanti, woi, Oke, dengar, oke ya. Dengerin dulu. Jadi teman-teman muslim yang ada di bawah, Yesuslah satu-satunya
yang sudah membuktikan dia hidup sempurna tak berdosa, membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa, membuktikan bahwa dia mengalahkan iblis, membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia mulia, membuktikan bahwa dia sempurna dan naik ke surga, membuktikan bahwa dialah nanti yang menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna di surga, dan kita menyembah dia menjadi raja segala raja kita, dan membuktikan bahwa dia yang datang di hari zaman menjadi hakim yang adil. Artinya teman-teman, dengar dulu teman-teman yang 866, kalau ada manusia yang levelnya bisa mengimbangi Yesus, layak kamu ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dibuat dikerjakan oleh Yesus, hari ini juga tinggalkan. Betul ya, ikutlah Yesus betul ya, yang sempurna, betul ya. yang sudah ada di surga. Ikut aja. Kata Bang Erben, kalau Jangan ada yang ragukan sama lagi seperti Yesus, Yesus Kristus. siap. 861 Ya. orang di bawah ini. Yesuslah yang mati, bangkit, mulia, naik ke surga, menjadi raja segala raja. Di surga kita hanya melihat Yesus dalam kemuliaan. Yang lain tidak ada seperti Yesus. Bang Erben jangan tangkum lah. Ada murid-murid Yesus juga menjadi hakim, duduk di singgasananya masing-masing, Bang Yesus, Erben. murid-muridnya menjadi hakim, menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Dan mereka juga menerima kuasa penghakiman itu dari Yesus. Nah, Yesus menjadi hamba. Ikutlah murid-murid Yesus yang menjadi hakim bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Jangan ikuti nabi atau manusia yang akan dihakimi oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus kan sudah dihakimi, Bang. Yesus kan sudah dihakimi di dunia, Bang. Dia Mana sudah ada Yesus dihakimi? Itu dibunuh, dihukum. Loh, justru sekarang teman-teman kalian harus pikirkan, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa mengampuni dosa kalian selain Yesus Kristus? Kematian Yesus itu membuktikan bahwa Yesus yang sempurna telah mengampuni dosa manusia, telah mendekatkan manusia. Hewan, Bang, hewan kurban, hewan Tidak domba yang ada dibunuh pada zaman Bani dosa Israel. tidak Dibunuh pernah menghapus dosa. diampuni oleh hewan kurban. Ada. Hewan kurban Ada. yang dilakukan oleh orang Israel adalah pengharapan akan Mesias sebagai penebus. Loh. Kan di imamat lah, penghapus Bukan dosa itu kan dengan menebus Hewan dengan itu membunuh domba. dilakukan untuk menantikan pengharapan akan kurban Bang Erben yang lupa ya sempurna sama perjanjian yang lama. dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oke, tidak ada hewan Allah mengampuni dosa melalui iman yang dilakukan Ada. oleh orang Israel melalui kurban. Oke, Orang Israel, kata abang kan gini, tidak ada satupun yang mati menghapus dosa lo. Ada, itu setara dengan hewan kurban yang ada di perjanjian lama, itu Ica, Bang. ini penghujatan itu Ica. Masa Bilang apa? dibiarkan Loh, dihujat? kok penghujat? Yesus bergelar anak domba Menghujat kan? itu, menghujat. Yesus kan bergelar anak domba, gimana sih? Dia gelar anak domba. Ini kalau itu bicara tegas kayak gini nggak Kok enak. aku dituduh menghujat? Masa Padahal dia kalian, menghujat? Bang Erben Nanti kalau bilang, aku balas balik. nggak ada aku menghujat, Ica. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa Nggak menyelamatkan apa-apa, kalian dari itu kan neraka. tuduhan, nggak Kalau apa-apa. nggak ada orang Yahudi dan Nasrani, Nggak ada apa-apa, itu hadisnya. tuduhan, itu tuduh, iya Mana? nggak apa-apa. Oke, Misal kita baca hadis 21:18. dulu, Ica. Oke ya. Teman-teman, nih bentar-bentar. Kita baca hadis kembali dulu ke satu. topik yang tadi ya. Kita kembali ke topik yang tadi yang menyatakan. Iya. Ini Rifa tadi bertanya, apakah Yesus pada saat menjadi manusia itu menjadi apa? Nah, tetapi tadi sudah dijawab dengan tegas sama Bang Erben bahwa Tapi Bang Erben banyak framing Kak Ica, dia banyak nuduh-nuduh. Tadi kan aku tanya gini, ketika Yesus di surga itu, dia jadi Tuhan apa jadi manusia? Bang Erben bilang jadi hamba, terus dibilang jadi raja. Yang mana sebenarnya, hamba atau raja gitu loh? nah makanya tadi pada saat itu Erben menjelaskan Uni Rifa jangan nyerocos. Bukan, Iya, dia kemana-mana. Dia kemana-mana dari tadi. Makanya jangan ngerocos. Lah Bang Erben lebih ngerocos dari aku. Tadi Iya. jelaskan, makanya kenapa saya bilang itu karena mungkin saya orang Kristen ya, jadi saya menangkap apa ucapan dari Bang Erben. Nah, tetapi pada saat itu Uni Rifa menyangkal Menyangkal yang mana? menyangkalnya. Oh berarti tubuh apa namanya Yesus itu hamba. Berarti, nah, Kan Bang Erben yang bilang Kak. memang betul apa yang dikatakan itu Erben dan Iya, dia hamba. menjadi hamba. Ya, itu pada saat menjadi manusia. Lah kan dia juga manusia di surga kata Bang Erben. Manusia yang dengan hakikat mulia. Inkarnasi firman. Nah, waktu di surga dia jadi hamba atau manusia? Itu aja jawab, selesai perkara Loh. kita. Dia menjadi Mesias, raja segala raja. Nggak. Mesias itu artinya apa? Yesus di surga menjadi imam besar agung. Yesus Nah, di berarti dia surga masih menjadi menjadi hamba raja nggak segala itu? raja. Masih menjadi hamba nggak itu? Mesias itu ya harus. Iya, kan aku cuma Memang tanya, dia Mesias masih itu- tetap hamba nggak? Loh, di bumi dia hamba melakukan seluruh kehendak Bapa. Di surga? Di surga dia juga menyatakan. Ya sudah, berarti kan hamba kalau juga. Ya sudah, lebih Ya bagus sudah, ikut Yesus selesai. hamba yang sudah Tadi di surga ya, pertanyaan daripada ini ikut ada. manusia hamba yang masih di Aduh, kuburan. Henok itu hamba juga di surga juga. Oh, Bang Erben. Henok nanti di Wahyu pasal 11 akan datang dengan Elia di hari zaman untuk Hebat mati, kan Henok, menggenapi turun naik surga firman dia. Tuhan. Wahyu pasal 11, oke.
Iya. Jadi jangan ikut manusia yang di kuburan yang tidak bisa mengampuni dosa. Buktinya Musa Ikutlah diikuti orang Yesus kok. Musa Nabi manusia. Israel di kuburan juga dia. Musa tidak pernah diikuti sebagai juru selamat yang membawa manusia ke Loh, kalau surga juru yang selamat kan mengampuni artinya Mosia bang. Mosia banyak. Ada Kores, ada Ehud, Mana banyak. ada. Loh, kok nggak ada? Nih saya tunjukkan Mesias dalilnya ya. satu-satunya yang datang dari surga hanya Yesus. Loh, Mesias kata abang yang nanti Elia lain. turun lagi. Henok katanya Dia gimana datang sih? Wahyu 11 dua orang Iya berarti suci kan Henok turun dari datang. surga dong. Berarti sama kayak Yesus. Datang dari langit. Dari- Oke. Dari langit ke surga. Jadi sekarang Nabi Muhammad nanti turunnya di mana? Tapi Bangkitnya Nabi Muhammad kapan? kata kalian tidak sama dengan Elia. Saya bicara tentang kitab Ya kalian udah, yang adalah Nabi Yesus Muhammad sama dengan kapan Henok dan bangkit? Elia. Kenapa? Ini yang menghujat Nabi sebenarnya Bang Muhammad Erben. kapan bangkit? Saya bertanya tentang Bible, Bang Erben menghujat ke Al-Quran. Gak apa-apa sih, saya Ya sabar udah, kamu aja. baca Memang gak bisa. terus. Bang Erben juga nyerocos. Oke ya, jadi sudah terjawab semua ya. Ya terakhir Silakan Kak Ica, kalian terakhir. renungkan aja. Kata Mau Bang Erben ikut begini, Yesus Yesus yang adalah sudah di hamba. surga atau ikut manusia yang di kuburan? Silakan mikir aja mikir. Iya, kalau kita bicara tentang yang di kuburan, Yesus itu pernah di kuburan loh Bang 3 hari. Gak usah Ya, macam-macam lah. lebih bagus ikut Yesus yang pernah dikubur daripada Nabi ikut Muhammad juga orang kalau yang nanti terus-menerus dibangkitkan. dikubur. Bang, gini loh Bang Gitu. Erben. Abang itu Iya. berbeda lah. Kalau di dalam iman abang, yang dikubur Ya, itu nggak Tuhan. apa-apa. Kalau di iman Itu. kami manusia biasa yang dikasih wahyu Nggak yang namanya Nabi apa-apa. Muhammad dikubur itu hal Di yang dalam wajar. ajaran Kristen Kalau Tuhan memang dikubur baru nggak wajar dikubur, Bang. Tuhan Kalau manusia Yesus. wajar. Tapi Allah Bapa tidak pernah dikubur, tidak pernah mati. Nah, makanya Tidak sembah pernah Allah menjadi Bapa saja apapun. Bang Erben. Allah Bapa aja sembah Kita Bapa tidak yang pernah bisa mati. mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus, karena Betul. satu-satunya yang datang dari Allah Bapa hanyalah Sang Firman menjadi Malaikat manusia. gimana? Malaikat gimana? yang Malaikat berfirman? itu bukan dari Allah Bapa datangnya, tapi itu dari mana? pelayan utusan. Beda berarti- dengan Yesus firman-Nya sendiri. Tunggu. Ini dalil segala sesuatu datang dari Allah gimana dong? Loh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, hanya Sang Firman yang Lalu pernah. Bang, dalil dia yang mengatakan segala menyatakannya. sesuatu dari Allah itu gimana? Loh, segala sesuatu dari Allah artinya apa? Itu bisa bicara penciptaan. Seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Dia. Berarti segala sesuatu diciptakan. Yesus berarti diciptakan dong kalau segala sesuatu. Oh, Yesus Firman yang menciptakan. Udah tadi dijelaskan. Yang menjadi hamba. Nih, baca ya. Kamu 1 Korintus Bang. ketakutan. Bang bawa ayat nih, 1 Korintus pasal 11 sampai 12. Oke, Sebab udah bentar dulu. itu Unirim apa? Ica ganti yang lebih cerdas. Ini loh Bang, Itu sebab aja. sama Dia seperti framing perempuan aja. berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Iya, Yesus. berasal di situ artinya semua diciptakan oleh Allah, betul. Iya, Yesus makanya. juga Firman. Firman berasal dari Allah. Firman juga dari Allah. Segala sesuatu Yesus dari kan ngomong, Allah. aku datang dan keluar dari Bapa, betul. Nah, sama seperti perempuan dan laki-laki, maka segala sesuatu dari Allah tuh. 1 Korintus pasal 11 sampai 12. Kalau manusia jelas diciptakan oleh firman Allah. katanya Yesus Kalau firman manusia. Allah diciptakan manusia. Yesus Yesus manusia. firman Allah. Yang menjadi Beda manusia ya. kan? Ya siapa bilang Yesuslah manusia satu-satunya yang tak berdosa, maka ikutlah yang tak berdosa. Emangnya Jangan Henok berdosa, yang Bang? berdosa. Henok berdosa nggak? Henok nggak pernah bisa mengampuni dosa sampai hari ini, tidak Loh, ada mengampuni dosa, murid-murid Yesus juga mengampuni dosa, Bang. Coba Murid-murid Yesus- siapa dosanya yang diampuni oleh Henok, coba. Oke, murid-murid Yesus ya mengampuni dosa kata Loh, Yesus. sekarang Kalau Henok, kamu Henok mengampuni dulu, Henok. dosa, Siapa manusia yang sudah dibawa oleh Henok, dijamin oleh Henok masuk surga? dia Coba. kan masuk surga, dia kan tidak berdosa. Siapa yang dijamin dia bisa membawa Murid manusia dia, masuk kan aku surga? bilang Di mana yang tertulis? mengampuni dosa, murid Yesus. Di mana tertulis Henok bisa menjamin kau masuk surga? Bang, tidak ada juga tertulis di mana Yesus di umur sekian-sekian. Kalau Bang tanya begitu, Kok yang lari? Loh, Kok lari ke aku situ? bawa yang Masih bicara lain. Henok Kata lari Yesus, kemana-mana? yang murid Yesus mengampuni dosa. Ini dalilnya dalam Udah, dalam lebih Yohanes hebat. pasal Yesus 20. bisa murid-muridnya berkuasa mengampuni dosa, Ya, lebih saya hebat. bacakan. Maka kata Yesus Sekarang, sekali lagi, saya tanya damai samamu. sejahtera bagi kamu sama seperti Sesembahanmu Bapa siapa yang mengutus sudah aku. diampuni dosanya Sabar masuk lah, surga? Bang. Coba. Saya kan bacakan dalil. Uni Ripa, Damai siapa sejahtera. manusia Duh. orang muslim Bang yang Erben sudah tuh nggak diampuni sabaran. dosanya dan sudah masuk surga? Coba. Nih, dengar dulu. Namanya Memangnya satu siapa orang orang aja. Kristen yang udah masuk surga? Orang Kristen yang Siapa sudah yang masuk masuk surga? surga, Siapa orang Yesus Kristen yang udah masuk ngomong, surga? hari ini engkau Ya, bersama Erben aku di lucu, Kak. Dia nanyanya Firdaus. siapa orang Islam yang udah masuk surga, katanya aku balik lah siapa orang Kristen yang masuk surga. Tunggu, aku jawab dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Oke, diampuni. mantap. Dan jikalau Oke. kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti murid-murid Yesus mengampun dosa. Apa bedanya sama Oke, Yesus? murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa oleh Nah, Yesus juga diberi kuasa. Yesus. Dijelasin, Uni. Sekarang Nabi Muhammad siapa yang sudah diampuni dosanya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kan kalau Nabi Muhammad ya bilang sudah, gini, berarti kalau saya ikutlah memaafkan Yesus. dosa orang, loh, Ikutlah murid-murid Yesus yang Ya bisa udah, mengampuni berarti dosa. murid Yesus juga Jangan Tuhan ikut dong. orang yang tak bisa mengampuni dosa. loh berarti murid Yesus juga Tuhan dong sama seperti Oke, Yesus. terima kasih Uniripa. Ikutlah Bang para Erben. rasul yang diberikan Yesus kuasa mengampuni dosa. Iya, Jangan berarti ikut murid-murid rasul Yesus menurut yang Bang tak Erben bisa mengampuni dosa. Nah, Ah, itu kalau aja seandainya kita mengampuni selesai. dosa berarti Tuhan nggak Bang Erben? Berarti patut disembah Loh, nggak? kalau Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu ya hak dia lah.
Lah Yesus kan juga diberi kuasa Bang Erben. Nggak apa-apa. Kalau Yesus diberikan Allah kuasa dan Yesus juga berkuasa memberikan kuasa Ya, itu, apa kenapa bedanya begitu dengan manusia yang rupanya lain? pusingnya? Dengan Henok Yesus tidak berbeda. Yesus naik ke Loh, surga. mana Henok Henok? berbeda. Coba Henok itu siapa yang sudah pernah nggak Henok ngomong? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak Loh, ada Musa, seorang pun yang Musa, sampai ke Musa surga pernah kalau bilang. tidak melalui aku. Musa pernah Coba, bilang. di mana Musa ngomong aku jalan Oke, kebenaran aku dan jawab. hidup? Ya Tidak udah, ada diam, seorang pun diam. yang sampai ke surga kalau Diam. tidak melalui aku. Mana? Diam Coba. dulu, baik. Musa lebih hebat daripada Yesus mengatakan bahwa aku adalah aku yang mengutus aku. Emang Musa Tuhan? Mana? Aku adalah aku itu Oke. kepada Yahweh. Mengutus Itu dulu. aku itu kepada Musa. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Musa kan? Loh, jadi gini, kalau kamu, makanya saya bilang, kamu kayak apa? Kayak si Billy, nggak tahu bahasa Indonesia, baca itu. Loh, Di katanya ayat begini. atas dikatakan, siapakah namamu? Aku adalah aku. Nah, Kemudian yang Musa berkata siapa? mengatakan, Musa bukan? aku adalah aku, artinya Yahweh mengutus aku di situ Musa. Kamu membaca Coba, juga, baik, coba pantas. abang buka teks Aduh, baca. interlinearnya. Bagaimana Loh. penjelasannya? Itu udah jelas, aku adalah aku pertama itu menunjuk kepada Yahweh yang bicara memperkenalkan diri siapa? sebagai aku adalah aku. Yang bicara siapa? Kemudian Coba. mengutus aku, artinya gini, Musa ngomong, aku diutus oleh Allah yang memperkenalkan diri, aku adalah aku itu. Itulah yang mengutus aku. Abang kan itu bilang maksudnya. begini, di mana Musa Udah. pernah bicara seperti Kalau Yesus? kegerungan, Aku adalah kau jalan. baca yang bagus, Aduh, baca yang sabar dong. bagus. Saya baca loh Jangan ini. kau kayak oneness, makanya gini ya. Kok oneness? Kau itu kok jadi kayak oneness kau kuliah. Itu udah oneness, ih. Bangga lah kau jadi Jangan Islam. suzon. Jangan kau kayak oneness. Pemahamannya Uni, pemahamannya mirip orang-orang Oneness, yang memahami tapi ayat jangan itu nuduh-nuduh kayak oneness oneness. lah. Oneness Suzon mengatakan, lah. aku adalah aku yang mengutus aku katanya. Aduh parah. Iya, Baca jangan dong suzon. teks dalam Ini loh. konteks. Aduh Bang parah. Erben itu jangan suzon lah. Kita nggak bawa oneness. Bang Erben kan sama aku. Kan Bang Erben Oke tuntut ya, saya aku. pikir Di manakah? Uniripa bertanya yang lebih produktif aja. Sekarang Ini kan aku tanya produktif sama Anda. pertanyaannya ini. Kan katanya begini. Ikutlah Yesus Di ma- yang sudah di surga. Jangan Aku ikut ikuti Yesus lagi kok. manusia Aku yang ikut masih di Yesus. Siapa kuburan. bilang aku nggak ikut Yesus? Amin, ikutlah Yesus yang Iya. lihat kitab. Yang Jangan aku ikuti ikuti Yesus Bang yang lain. Erben. yang Bang tidak Erben dari tadi nggak aku oneness. ikuti. Kata Yesus Oke. kan gini, dengar dulu. Bentar Bang Erben. Kan aku Haleluya, Bang Erben haleluya. jangan gitu dong. Saya ini nanya loh. Kan gini kata Bang Erben. Mana kalau Yesus pernah bicara akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan berarti kan jalan jalan adalah tujuan. Nah, Itu lalu Ica, aku izin pamit bentar ya. Aku bentar lagi masih Bang bisa. Erben jangan pergi dulu, sabar menghadapi murid seperti aku yang nggak punya Roh Kudus aku loh. mau ada 1000 orang ini yang apa ini? Bagus juga ini. Bentar dulu. Iya, Bang Erben tuh dulu itu saat ini Bang Erben sabar lah. Aku lagi belajar ini. Mana tahu besok aku jadi Iya. pendetawati. Wes, kalian ini Amin, belajar. Bentar Kan dulu. Bang Erben kan guru. Dia kan guru, dia harus belajar. Bang Erben juga harus belajar sabar dapat murid kayak aku loh. Nah, Bang Erben tuh bilang begini guys, yang agak aku rancu yang bias tadi itu sebenarnya begini Kak Ica. Bang Erben bilang bahwa Yesus ke surga itu masih manusia dengan tubuh kemuliaan, tapi juga hamba. Kan begitu. Lah, kalau Yesus adalah hamba dari Allah yang adalah segala-galanya nanti di surga, ya apa bedanya dengan manusia yang seperti kalian juga yang juga adalah hamba juga. Kalau dia adalah raja ya nggak apa-apa lah. Misalnya kayak kalian nanti di surga dirajai oleh Yesus, tapi kalian memuliakan Allah Bapa. Nah, kalau pertanyaanku kan begini, yang berkuasa sebetulnya di surga itu siapa nanti? Kalau Bapa ya sudah berarti ya sembah Bapa saja kan gitu. Kalau Yesus ya udah sembah Yesus aja kan gitu. Gitu loh Kak Ica. Paham gak sih Kak Ica maksud Tadi aku? saya paham dan Nah. tadi apa yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa itu udah dijawab sama itu Erben. Nah, dijawabnya itu dalam arti apa? Yang menjadi kenapa menjadi hamba pada saat Yesus pada saat menjadi manusia itu kan kenapa menjadi hamba kan sama. Nah, tetapi berbeda. Manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Berbeda konteks. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu kemanusiaan yang suci gitu loh. Nah, Iya, gini loh Kak Ica. Aku Aku mau paham. baca. Kalau kita bicara Nah, tentang ini. oke, silakan. Itu Ica ini ada ini ayat luar biasa ya. Yes. Bang Lihat Erben belum selesai loh. itu hambaku yang kupilih, yang Nah. kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yes. Jadi Yesus luar biasa. Dia diutus Allah firman-Nya sendiri untuk Iya melakukan betul, kehendak Yesus luar Bapa. biasa. Aku percaya Yesus Oke. luar biasa, tapi dia kan Oke, hamba. Hamba hamba. satu-satunya yang adalah firman Allah yang menjadi manusia hanya Yesus. Kan segala sesuatu memang dari hamba yang tak Allah. berdosa. Dan Pak hamba Erben, yang bisa segala sesuatu kan membawa dari manusia Allah, Bang. kepada kesempurnaan. Dia bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya, tetapi iya oleh dalam Allah dalam Bapa. dalam Kristen, iya tapi dia diutus sama Tuhannya Bani Israel. Wah, lebih bagus diutus oleh Adonai Elohim.
Biar lepas. Karena Adonai Elohim Ya. bukan Allah Subhanahu wa Tapi Bang Erben taala. udah mulai ke arahnya Karena Tuhan Allah Aisyah. Subhanahu wa taala Dia udah mulai masuk ke tidak boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Oh enggak dong, karena gara-gara itu orang-orang salah paham. Contoh ketika kita bicara tentang Bapak, apa yang dimaksud dengan Bapak dalam perspektif Kristen? Coba jawab. Bapa itu artinya adalah dialah sumber. Nah, Dialah kalau yang itu mengutus firman. nggak ada Dialah yang kaitannya mengutus Roh dengan Kudus. istilah Bapak yang kita pahami selama ini Oke, kan. kalian Cuma gak pernah alegori memanggil doang, kan? Allah itu sebagai Bapa. Allah kalian, sembahan kalian namanya Allah. Iya boleh, Sembahan boleh kami dipanggil nama Bapak. keagungannya Emang dia bukan YHWH. Bapak, kita disebut Bapak-Bapak, Tuhan Beda nanti salah sekali, paham. mantap, Iyalah. haleluya. Beda memang. Kalau dalam Kristen kan boleh dipanggil Bapak. Bapak-bapak kan kesannya kan yang kita pahami Bapak-bapak sudah tua kan gitu. Oke, Takut. terima kasih teman-teman semua ya. Bentar dulu, Bang Jadi Erben. ikutlah Yesus yang ketaatannya sempurna. Yesus Oh, iya. tidak pernah mengajarkan atau memberikan wahyu untuk kepentingan dirinya. Tetapi Yesus memberikan wahyu Iya, saya untuk percaya keselamatan itu. dan kepentingan Saya manusia. percaya Enggak itu pernah itu Yesus ketika mengingini sesuatu turun ayat untuk keinginannya, tidak pernah. Iya, Yesus saya itu percaya. selalu menyampaikan kehendak Bapa di surga. Karena dia Sebab Bang Erben, sempurna. Yesus tidak pernah katakan, melakukan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus aku tidak pernah dan melakukan menyelesaikan kehendak pekerjaan. dirinya sendiri Bang Amin. Erben, karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga Bang Erben. Oke, jadi Yesus itu Ya, taat sempurna. wajar lah Yesus teman-teman, tidak ya. bisa macam-macam Bagus. karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri Bang Erben. Dia melakukan kehendak Bapa, Bang Erben. Oke, sekarang mana lebih bagus kita ikuti? Yesus yang secara sempurna melakukan kehendak Bapa, atau ada orang ketika dia menginginkan sesuatu malah dia minta ayat dari sembahannya Coba untuk mana keinginannya. dalil bahwa seseorang itu pertama dia menginginkan lalu dia minta ayat untuk memvalidasi keinginannya? Mana dalilnya? Mana Saya tunjukkan nggak mau dalilnya? bahas itu. Aku Nah, tak bahas itu. Kalau itu Tapi aku bisa tahu. tunjukkan dalilnya. Nah, aku bisa tunjukkan. Ada orang seperti itu kutunjukkan ya, bahwa ada seseorang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan untuk mendapat keuntungan. Mau dalilnya? Bentar ya, sabar. Kalau sudah mau framing, berhadapan sama aku. Bentar ya. Nah, jadi ada seseorang yang memang ingin dipuji ya. Minta dipuji teman-teman ya. Nih dia nih. Nggak lihat. Coba dilihat 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini baru minta dipuji, Bang Erben. Merampok, ayo merampok harta. Mari kita lihat. Itu Nah, Ica, ini orang dalil. yang kesurupan itu Ica. Bang Erben nggak bawa data tadi, cuma framing. Kalau aku bacakan data, beda Ini, kita berdua kelasnya. Oke. Ya. Oke, baca dulu datanya baik-baik. Di mana Nah. tadi itu Ayan? Coba. Ya, baca dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ada yang memang meminta untuk dipuji. Iya, kalau kita, Tuhan, kita baca ya. Tuhan Bang Baca. Erben Udah, dibandingkan. di mute. Kita baca Nah, baik-baik. sabar. Nih, Sungguh, aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebenarnya. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi Paulus ini menjadi rasul, ada tandanya, ada mujizatnya, ada buktinya. Jadi kalau ada rasul nggak ada mujizatnya, itu bukan rasul. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sungguh, supaya sesungguhnya minta dipuji, supaya sekarang minta dipuji. nggak ada Satu di sini lagi minta yang dipuji. tuh dia bilang seharusnya kamu gak kalian tuh baca yang benar makanya jangan sebenarnya dipelintir. aku Sebenarnya harus aku kamu harus puji. kamu puji tuh Nggak minta minta dipuji. dipuji. Loh, gini kalau aku bicara gini, Sebenarnya sebenarnya aku harus kami puji sebab tuh minta keuntungan meskipun dipuji. Satu aku lagi. tidak berarti sedikit pun di dalam Nah, segala hal, dia tidak kalah merasa terhadap tidak yang lain. berarti tapi harusnya dia Tanda-tanda dipuji kata dia. orang seorang rasul, Tuh. ya wajar. Jadi Loh, kalau wajar. Paulus tidak Katanya nggak minta dipuji kok wajar, Loh. gimana sih? Mana ada Paulus minta dipuji-puji di sini? Seharusnya aku kamu Sebenarnya. puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Apaan itu? Nah, Aduh, satu lagi. dong. Satu lagi 2 Bentar Korintus. dulu baca. Sebab dalam segala hal, mana kamu di belakang dan dibandingkan dengan jemaat. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan Oh ya, aku tidak akan nabi-nabi merupakan palsu suatu bermujizat ya beban Bang Erben. Bang Erben. Sebab bukan hartamu yang kucari, perhatikan. Paulus nggak pernah mencari harta. Bohong. Ada nih, ada. Bohong. Sebab Ada nih. bukan 2 anak-anak Korintus yang pasal harus- 11:8. Dia merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani Oke, kamu. Katanya dia nggak mau harta. Perhatikan. Nanti saya baca konteksnya, lihat ya. Ya, katanya nggak mau Sebab harta, tapi dia bukan merampok. anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku makin kurang dikasihi?
Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kutus kepadamu? Ada. Aku telah meminta Titus untuk pergi bersama dengan dia mengutus saudara yang lain. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Ada keuntungannya. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke, tidak ada di sini ya. 2 Korintus. Ada. Dia ada mengambil keuntungan. Bagi teman-temannya dia tidak mengambil keuntungan, tapi bagi orang lain 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Ayat berapa? Jemaat lain telah kurampok. Unirifa. 2 Korintus 11 2 ayat berapa? Korintus pasal 11 nomor 8. Sudah minta Oke, kita dipuji, baca. kemudian Ya. merampok. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Tuh, Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Justru di sini Paulus mau ngomong apa sama orang Korintus? Hai orang Korintus, aku nggak pernah mengambil apa-apa darimu. Kalau aku bisa yang lain dia rampok untuk karena orang jemaat Korintus. dari Makedonia itu dirampok di sini artinya itu apa? Bukan dirampok mengambil parang menyerang, bukan. Dia mengambil tunjangan, katanya nggak butuh keuntungan berarti tadi. Kok diambil Dia juga? meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi jemaat itu diminta oleh Paulus untuk memberikan dana supaya Paulus boleh melayani orang di Korintus, bukan untuk kepentingan Paulus makan minum. Loh, dari mana ketemu Bang sama Erben tahu kalau wartawan itu bukan kita, kepentingan dia? Itu kan Lihat pengakuan ayat dia. berikut. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah kebenaran. Jadi di sini justru Paulus itu luar biasa dia. Iya luar Dia biasa. memakai jemaat Demi yang melayani lain. orang-orang Korintus dia Oh rampok iya, lain. bukan. Iya. Kata merampok di sini bukan seperti merampok di sini artinya. Iya katanya kan dia nggak butuh Merampok harta. artinya betul, Gini loh Bang Erben, merampok, Bang Erben, dengan aku ya, mengangkat aku mau mencalon ya, aku mau mencalonkan diri jadi DPRD. Aku akan bilang di depan orang, demi kalian, aku terima sumbangan demi pembangunan masjid rumah kalian. Aku terima tunjangan dari Amerika loh, demi kalian loh. Nih aku mau jadi calon DPR nih ya. Terus aku bilang sama, aku misalnya mencalon di mana ya? Atau di Klaten misalnya. Demi kalian ya Klaten, aku nggak pernah nyusahin kalian Klaten. Tapi demi kalian, aku terima tunjangan dari Amerika Serikat tuh. Tapi ya itu demi kalian. Lah, apakah aku bisa dipastikan baik dan benar? Ya belum tentu lah, kan aku ngaku sendiri, bukan orang lain yang bilang. Itu terjadi ketika kita mau mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi DPR. Demi kalian semua, demi mendapatkan perhatian orang-orang Korintus, demi mendapatkan perhatian orang Klaten. Wahai kalian penduduk Klaten, demi kalian loh, aku nggak pernah nyusahin kalian. Demi kalian, karena aku terlalu cinta sama kalian. Tak terima itu sumbangan-sumbangan dari Amerika. Tahu-tahu bener nggak sumbangannya diambil sendiri apa dikasih sama orang Klaten? Kan nggak tahu. Kan itu kan pernyataan sendiri toh, Bang Erben. Jadi kalau pernyataan pengakuan seseorang itu yang tidak bisa dihakimi sebagai kebenaran, bisa jadi cuma pengklaiman. Masalahnya adalah Bang Erben bilang tadi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lah ternyata dia menerima tunjangan ngaku-ngakunya untuk orang Korintus. Kan tidak bisa dipercaya sebagai pengakuan kebenaran toh. Contohnya seperti saya yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR toh. Nah, balik ke pertanyaan awal. Oke, terima kasih Bang Erben ya telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, yang tadinya adalah transenden menjadi imanen, ketika naik ke surga pun menjadi imanen. Terima kasih. Udah Bang Erben udah lelah dia, udah capek. Ya, makasih. Aku turun Bang Erben. Enggak, ini maksud saya gini, saya bukan membiarkan, saya hanya membiarkan orang-orang yang maaf ya Unirifa ya, bukan saya bilang Unirifa itu bodoh ya, tetapi ya anggap aja lah saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil maka dia masuk neraka. Maksudnya gini, Alkitab disamakan dengan ini kan firman Tuhan ya, disamakan dengan manusia-manusia yang seperti yang Unirifa nyatakan. Nah, aku di sini hanya mendengarkan ocehan-ocehan yang ini aja yang membuat aku wah gitu aja sih. Tapi it's okay. Jadi makanya saya pikir kalau kita pendengar yang benar, kalau kita yang bisa punya akal sehat pikiran yang ya setidaknya ini ya. Ya aku kan gak punya Roh Kudus Kak, wajar lah kalau aku gak ngerti Kak. Anggap aja lah gitu. Maka dari itu karena Unirifa nggak ngerti, seharusnya mendengarkan, bukan menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita mendengarkan, bukan menjelaskan. Kalau kita menjelaskan itu sama aja kita menjadi orang bebal seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, kan aku harus memang jadi bebal. Kalau aku nggak bebal maka kan menurut kalian aku baik. Gak mungkin lah orang Islam menurut kalian baik. Nah jadi gini Kak Ica, sebenarnya Unirifa mau begitu berarti Unirifa nggak mau. Bukan mau begitu, tapi kan aku menunggu Yesus menjamah aku. Masa Yesus mendatangi Paulus bisa tobat, aku nggak didatangi? Aku nggak pernah membunuh
bunuh. Kenapa dia nggak datangi aku? Unirifa mau bertobat, mau dijamah Tuhan Yesus harus mendengarkan. Enggak dong. Yesus yang memilih Kak Ica, karena dia mendatangi Paulus mempertobatkan, bukan kita yang memilih. Mana ini? Dia nggak pernah datang, tapi Ini saya baca ya 1 Korintus. Dia yang harus mendatangi aku, memilih aku, bukan aku yang memilih dia. Ada lagunya loh Kak Ica. Jangan memilih aku bila kau tak setia. Memilih orang-orang yang Perampok. Coba itu Ica, ini kita lihat ya. Perampok ini adalah kata kiasan. Sebab Paulus tentu saja bukan benar-benar merampok jemaat lain. Untuk menunjukkan bentuk kiasan ini, bahasa Indonesia masa kini menambahkan kata boleh dikatakan. Kita dapat juga mengatakan seperti orang-orang Kristen dari daerah lain, bahkan seolah-olah telah kurampok, atau aku justru seolah-olah telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi ini kiasan, artinya apa? Paulus begitu mencintai jemaat di Korintus sehingga dia seolah-olah memaksa jemaat di Makedonia untuk memberikan dana kepada Paulus supaya Paulus bisa melayani orang Korintus, karena untuk melayani orang Korintus itu membutuhkan biaya. Kayak pendeta lah, minta biaya buat memberikan apa? Wajar, nggak apa-apa. Makanya banyak pendeta yang perutnya gede, kata pendeta lain tuh, kaya-kaya mereka, kasihan jemaat, miskin-miskin jemaat. Seperti jemaat perampok mungkin kurang wajar dalam bahasa saran, karena biasanya dirampok adalah orang. Untuk itu kita dapat menerjemahkan menjadi merampok orang. Kasihan loh jemaat yang miskin Bang Erben dipaksa bayar bahasanya. Jadi kenapa Paulus mengatakan kata merampok kepada orang Korintus? Itu menunjukkan betapa Paulus mencintai orang Korintus, tetapi justru orang Korintus itu enggak menghargainya. Makanya aku bilang harusnya Paulus itu cintanya adil. Ini dia mencintai orang Korintus tapi tidak mencintai orang yang dia rampok. Loh, makanya ada justru orang-orang Makedonia ini orang-orang luar biasa cinta sama tapi Paulus. Dia rampok, katanya dia minta tunjangan dari orang itu. Artinya apa di situ? Orang-orang Kristen daerah lain bahkan seolah-olah telah kurampok, artinya apa? Jadi ya, ini duitnya dimakan lah, dibawa Korintus. Jadi Paulus sepertinya gini, membahasakan seperti bahasa dibesarkan sedikit gitu. Wah, ya. Ngeri juga ya Bang Erben ya. Banyak berarti dulu tuh ya. Nggak banyak berarti. Contoh. Itu ngeri loh Bang. Kalau orang Batak ini ngertinya ini. Kalau di Batak itu. Sedikit menambahkan itu Erben sedikit. Sebentar. Oke silakan. Biar Kak Ica bicara Bang Erben. Kak Ica itu penuh kudus loh Bang Erben. Sebentar dulu. Sebentar, kayak gini orang itu Ica, kayak gini kan. Ya, silakan. Kamu tidak lihat bapak dan mamamu ini di ladang sana udah habis dimakan nyamuk untuk sekolahkan kau. Padahal belum habis nih dimakan nyamuk, tapi dibilang habis dimakan nyamuk. Buktinya berarti itu Paulus ke orang Batak ya Bang? Biasa kayak gitu bahasanya. Iya. Nah so diberi kodok, nah tuan di hutan, nah habis di harati rongi di balian. Habis kata kalau Paulus ngomong kayak gitu ya. Kira-kira begitu maksudnya ini. Dah habis orang bahasa seorang ayah kepada anak ini. Betul itu Ica ya. Nangi beri ko nggak habis beri kulit ni na tuh mi di harati yakka. Hai di porngisi tiki mah buat kopi ya sebuah sekolah. Langsung ini mau marmiam bobang ko. Gitu. Jadi itu bahasanya ini seorang ayah yang menggambarkan betapa dia mencintai. Nah itu, jadi kalau kalian nggak ngerti lagi ya walau-walam lah. Itu Ica udah ngerti kan? Karena orang kampung. Udah Kak Ica itu dia punya Roh Kudus, paham lah dia gimana Bang Erben ini. Tapi biarlah dia menjelaskan dulu. Bang Erben pun menghalangi dia. Mana tahu dia jadi pendeta. Lanjut Kak Ica. Amin. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, kamu ini siapa? Umat yang kesusahan, yang memerlukan bantuan ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, makanya enak jadi Paulus, dia dicukupkan tuh Kak. Oh iya. Ya, nggak intinya kan gini, kata Bang Erben kan tidak ada keuntungan dari menginjili, tapi Paulus kan akhirnya dapat keuntungan Kak, dicukupkan dia di saudara-saudaranya. Sabar dulu. Nah ibaratnya begini loh ini Unirifa. Ibaratkan ini kan tadi Unirifa menyalakan pendeta atau apa namanya yang meminta perpuluhan. Nah jemaat-jemaat itu yang itu mungkin bahasanya ya sedikit agak tidak menyenangkan ya. Tetapi di situ orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ibaratkan mereka tuh mempunyai uang kelebihan gitu. Nah itu dimintai perpuluhan seperti itu. Nah bicara perpuluhan ya teman-teman ya, kita bicara perpuluhan. Bukan berarti pendeta-pendeta itu untuk ini bicara tentang oknum juga ya. Karena Unirifa menyatakan banyak tuh pendeta yang perutnya buncit, begini segala macam. Nah ini aku mau membantah seperti itu. Nah di situ pendeta itu meminta perpuluhan bukan merampok, minta uang lu enggak. Tetapi di sini di perpuluhan itu untuk membicarakan apabila ada uang berlebih yang kamu punya. Nah di situ dikumpulkan supaya orang-orang yang menerima, orang-orang yang membutuhkan, itulah hasil dari uang itu diberikan kepada mereka seperti itu. Bukan merampok asal saya minta uang kamu sekian juta, bukan di situ ya teman-teman ya. Arti dari ayat ini seperti itu.
Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Bukan berarti dia merampok, saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Tetapi perpuluhan, seberapa uang yang bisa kamu memberikan untuk perpuluhan supaya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, kalau dikatakan itu ada pendeta yang perutnya buncit. Nah, Itu Ica, ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini kan? oh nggak tahu juga ya. Iya, jadi begini Ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini Kalau Rifa, kita- seperti di iya, tempat lain. iya aku nggak tahu ada uang 40 juta Aduh, berapa. kita Itulah ketawa dulu dah. Bang Erben, itulah kenapa aku bilang kalau yang namanya manusia. Bentar. Iya, ini jadi Ya Bang Paulus Erben nggak Kak pernah Ica, bilang Bang Erben kan bilang 47 juta barusan. ya. Bang Erben ngomong, namanya manusia kalau sudah lihat uang memang banyak yang berubah. Makanya aku bilang kalau ada orang yang berkata tadi seperti Bang Erben bilang, memangnya seperti ada Betul. orang yang ketika dapat Jadi ini gini, kan dapat keuntungan. Makanya aku tunjukkan ada loh iya. orang yang mendapatkan keuntungan setelah menjadi rasul. Pertama Bentar dia dulu. minta dipuji, kedua dia Bentar, mendapatkan jangan, tunjangan. nggak ada, Nah nggak ada. ketika Jadi gini tunjangan ya, itu dikatakan itu untuk kata orang bahasa lain, Fox itu kan itu ketika lebih dia kepada mengklaim bahasa. sama Jadi seperti gini, itu anggota bahasa. DPR. Dan Bentar dulu, udah dijelaskan itu Iya, bahasa Bang Freddy. itu. Diam aku. Iya. dihargainya. Dan ketika Bang aku Irben nyerocos. tengah kamu, nah apabila aku tidak bisa lagi untuk meminta, nah di situ aku tidak menyusahkan siapapun, gitu. Kata dia tidak menyusahkan. Kak, kalau aku bicara di hadapan orang semua, aku nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Aku tuh loh selama ini sama kalian baik. Konteks yang Kak, gini loh, gini itu kan pernyataan seseorang. Kembali lagi ke konteks yang dikatakan Uniripa. Nah, Iya. kalau misalkan kita berarti kita mau Haleluya. meminta nih, Bukan, itu kan pernyataan Paulus. Oke, kita Nggak mungkin lah pikir dia udah ngaku. dijawab ya. Tidak mungkin lah yang namanya Paulus mengaku dia menyusahkan orang. Mana ada yang ngaku? untuk menunjukkan, tetapi berbeda ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apabila seorang pendeta atau seorang yang dikatakan dia memberitakan firman Tuhan, udah meminta perpuluhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kan Kak, kalau Makanya saya bilang ini konteks dua berbeda, ya. Nah, Apa tadi kata- Itu begini, jadi gini, saya itu ini Ica, ini itu ya. Kita kalau bicara saya tentang lihat ini ya. keuntungan. Kan tadi sudah Bang Erben yang memulainya dulu. Terkait tentang keuntungan, saya justru katakan, justru Paulus ketika menjadi rasul itu Jadi diuntungkan gini. sekali. Pertama Jadi dia gini, katakan, bentar ya. walaupun aku adalah sebagai orang bodoh, harusnya kalian puji aku. Tapi Itu satu. kalau Menyatakan jujur sikap ya, bahwa Uni dia Rita ya. minta dipuji. Bentar dulu Bang jujur ya, Erben. Uni, Tadi Bang bentar, Erben bentar. ngomong, aku Bukan, diam. bukan, Kak Ica bukan. ngomong, Kan ini kan aku satu diam. arah. Aku Dengar hanya, Ica. loh, Dengar Bang dulu, Erben kan dengar dulu. sudah. Aku Bukan. belum gantian dong. Kapan Jadi aku ngomong kalau lagi? gini kita analisa teks. Kalau di dalam ayat 8 ibaratnya orang Makedonia itu dirampok, penjelasannya sebenarnya maknanya ada di ayat 9. Dan ketika aku, sebenarnya datang aku kekurangan di paham. tengah-tengah Diam kamu, dulu, selesai dulu. Mari aku kita tidak bahas. menyusahkan seorang pun. Kata Sebab siapa itu? apa yang kurang padaku dicukupkan oleh itu kata saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itu kan Perhatikan kata ini. Paulus. Sekarang Ini- begini, bentar kalau aku dulu. berbicara Jadi di hadapan gini, orang, nggak bentar mungkin dulu. aku jelek-jelekkan diriku sendiri, Bang Bukan, Erben. dengar dulu. Ini Aku bikin surat. ini surat Paulus kepada orang Korintus. Ya nggak mungkin Ini di dalam surat itu dia jelek-jelekkan dirinya. Pasti bahasa dia sebut-sebut dirinya seorang baik. ayah kepada anak. Dalam segala Iya. hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban Itu kan bagimu, dan aku pengakuan akan tetap berbuat Paulus. demikian. Kalau Bang Erben tulis surat Jadi kepada ayat orang lain 8, menyatakan Bang Erben ayat orang baik, nggak mungkin lah 9. dikatakan Bang Erben di situ jahat. Jadi Pasti Bang Erben kalau bilang Bang kalau Erben saya baik. bahasakan ini seperti inang atau bapak-bapak orang Batak ketika dia menasihati anak Paham, yang aku maksud Bang Erben itu maka dia paham. ngomong, hei kau anakku, kau nggak tahu bapakmu ini udah diulang-ulang mati lagi. tangkurung di Paham, balian, Boy, paham. mengalului asarok persikolam main-main kau. Ah, Iya, itu metafora, Mati metafora, puru katanya, mati puru. metafora. Metafora. Udah Nah, patah dengar. ini pinggang berkeping-keping untuk Dengar menyekolahkan dulu, kau. dengar dulu, Jadi Pak Paulus di Pendeta. sini tidak Diamlah menggerakkan sudah. massa, Diam, tidak mengangkat pedang, tidak mengintimidasi. Hei, kamu bayar Oke. sekian, kalau enggak putus. Betul, Kamu betul. bayar sekian, Betul. kalau enggak kamu habis. Enggak ada Paulus ngomong begitu. Kak Ica, Jadi gantian ini ya. bahasa Aku diam, Paulus ya. Aku diam, gantian, tentang, gantian. dengarin ya. Ini bahasa Paulus tentang betapa dia mencintai orang-orang Korintus seperti seorang bapak orang Batak dikatakan, hei anaha. Nah, sorry berekodo bapak bunga mati pultang gurung mengalului hepe nggak sebuah sekolah. HP ho SKS mudang lulus. Ah, kalau orang Batak udah ngerti nih. Artinya gini, seorang bapak itu kau nggak lihat punggung bapak ini udah gempor di ladang sana untuk cari uang sekolahkan kau, tapi kau nggak menghargai aku. Harusnya kau menghargai punggungku yang hancur mati pul ini untuk cari uang untuk kau bisa sekolah. Tapi kau nggak lulus-lulus kau. Harusnya 3,5 tahun kau sudah sarjana hukum. Tapi ini udah hampir DO kau. Kelok-kelok. Ya, ya. Gitu Gantian ya, artinya gantian. ya. Baik, Saya pikir aku kalau terima mirip jawabannya nggak ya. ngerti Oke. lagi. Nggak ngerti Nggak, lagi aku udah ngerti, cukup aku lah ya. ngerti. Aku Tapi mau- saya Weh. terakhir. Aduh, Bang Erben, Kalau gantian Paulus dulu. menggerakkan massa untuk merampok orang lain atau mengancam, taruh parang di leher, kau kasih uang supaya aku bisa ke Korintus, dijamin. Saya nggak percaya Paulus, tapi makna siap. Paulus di sini Mantap. tidak seperti itu ya.
Itu bahasa orang Batak itu. Kayak orang Batak itu kayak bahasa hiperbola, tetapi itu berasal dari cinta yang merasa kayak Gantian lah dipermainkan. Bang Erben ah. Itu maksudnya. Teman-teman yang orang di bawah udah ngerti maksudnya ya. Aku pun Seorang ngerti, Batak aku- itu udah mati pultang guru ngaku ini juga Udahlah, dia untuk sekolahkan Gantian lah cerewet kali kayak mama Bang Erben Iya, lama-lama harus lah. mama lah supaya Ih, kakak. sabar, Kalau gantian dari tadi aku lah. diam, kau kan ngerocos terus. Mana ada? Aku diam Dikencangin ya. nanti sontak ini 11 juta. Diamnya, aku bisanya. Oke, baik, betul sekali. Paulus sangatlah baik sekali, aku akui kata Bang Erben. Dia tak mau ngikuti kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bang Erben betul lah pengikut Paulus, tapi bukan menuhankan Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Tuhan Bani Israel merampas. 1 Tawarik pasal 26 nomor 26 sampai 27. Salomo ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguruskannya dari rampasan perang yang menyerahkan Tuhan. Beda memang Paulus dengan Tuhannya Bani Israel ajarannya. Paulus itu sangatlah baik, Yesus pun sangatlah baik. Tuhannya Bani Israel tidak baik. Banyak sekali dia suruh bunuh suku Amalek. Bahkan dia mengajarkan Daud berperang. Bahkan dia juga merampok perempuan-perempuan yang menjadikan tawanan 30 sekian orang perawan. Lari kan, Loh, lari. kok lari-lari? Katanya nggak mau Oke. mengikuti yang merampok. Berarti Oke, janganlah saya ikuti jelaskan Tuhannya ya. Bani Israel Oke, yang Ica, transenden. di Tuhannya mute, yang di mute. transenden itu Di merampok mute itu, Ica, ya. berjarah. Di mute, Paulus ya. dengan Yesus baik. Saya jelaskan ya. Makanya aku bilang Kalau bicara Tuhannya tentang transenden Allah Bani Israel berbeda dengan Tuhannya Bang Beren. Mute. Tadi aku dengarkannya itu. Enggak Janganlah lah, kita berganti-ganti lah tepuk kita. tangan dulu Gantinya untuk kita, woi. Kata Oke, Bang apa? Erben, dia tidak akan mengikuti Ica, orang yang dikit aja memaksa. itu. Ini udah Ternyata apa ini? Tuhannya Bani Dia Israel bukan itu bertanya, memaksa. bukan bertanya ini, bukan bertanya. Bukan, Bang Erben udah mulai framing dari tadi. Giliran aku kasih data, Iya, Bang Erben itu merontak, makanya. menolak. Dalam Udah, kitab perjanjian Ica, lama, di mute dulu. Oi, gantian Aduh, dong. Ica ini nggak mau. Di mute dulu. Di mute, di Aku mute. tenang, sabar. Aku Di bisa mute diam. dulu. Enggak usah, aku mute sendiri nih. Nah, ini Haleluya. Haleluya. gini ya, Bang Jadi Erben. teman-teman Baik gini ya, ya. kalau konteks orang Israel ketika memasuki tanah Kak Kanaan Ica nggak kedengaran suaranya Kak Ica. harus memahami namanya histori ya. Harus memahami historinya. Di dalam Kejadian 12 dikatakan Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi juga mereka dipersiapkan Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena panggilan Tuhan kepada Abraham itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi bangsa Israel itu dipersiapkan 430 tahun di Mesir. Dan mereka disuruh keluar dari Mesir setelah genap waktunya 430 tahun, di mana selama 430 tahun itu diberikan untuk bangsa-bangsa Kanaan itu kesempatan bertobat. Dan ketika bangsa Israel juga datang memasuki tanah Kanaan, tujuannya sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Kanaan itu menolak Israel, bahkan memerangi Tuhan Israel berperang, Bang. Dengar Raja-raja dulu. pasal 18:7 tuh. Maka Bangsa Tuhan Israel menyertai itu dia. ditolak oleh bangsa-bangsa Kanaan. Dimanapun dia pergi bahkan berperang, mereka Tuhan menyertai memerangi dia, orang Bang. Israel. Akhirnya apa yang Enggak, terjadi? Bukan, ini aku bilang Karena tapi Bang Israel Erben. itu, Katanya karena tidak bawa Israel itu pedang. umat pilihan Allah. Ini kan dapat keuntungan, makanya aku tunjukkan ada loh iya. orang yang mendapatkan keuntungan setelah menjadi rasul. Pertama, Bentar dia dulu. minta dipuji. Kedua, dia Bentar, mendapatkan jangan, tunjangan. enggak ada, Nah, enggak ada. ketika Jadi gini tunjangan ya, itu dikatakan itu ke kata orang bahasa lain, itu itu kan lebih ketika dia kepada mengklaim. bahasa. Sama Jadi seperti gini, itu anggota bahasa. DPR. Dan Bentar dulu, udah dijelaskan itu Dia bahasa memframing. itu. Diam aku. Iya. dihargain ya. Dan ketika Bang aku Erben nyerocos. tengah-tengah kamu, nah apabila aku tidak bisa lagi untuk meminta, nah di situ aku tidak menyusahkan siapapun gitu. Kata dia dia tidak menyusahkan. Kak, kalau aku bicara di hadapan orang semua, aku nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Aku tuh loh selama ini sama kalian baik. Konteks yang Pak, gini loh, gini itu kan pernyataan seseorang. kembali lagi ke konteks yang dikatakan Unirifa. Nah, Iya. kalau misalkan kita berarti kita mau Haleluya. meminta nih. Bukan, itu kan pernyataan Paulus. Oke, kita Nggak mungkin lah pikir dia udah ngaku. dijawab ya. Tidak mungkin lah yang namanya Paulus mengaku dia menyusahkan orang. Mana ada yang ngaku? Untuk menunjukkan, tetapi berbeda ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apabila seorang pendeta atau seorang yang dikatakan dia memberitakan firman Tuhan udah meminta perpuluhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kan Kak, kalau Makanya saya bilang ini konteks dua berbeda, ya. Nah, Tadi kan Itu begini, jadi gini, saya itu gini itu ya. Kita kalau bicara saya tentang melihat ini ya. keuntungan. Kan tadi sudah Bang Erben yang memulainya dulu. Terkait tentang keuntungan, saya justru katakan, justru Paulus ketika menjadi rasul itu Jadi diuntungkan gini. sekali. Pertama Jadi gini, dia katakan, bentar ya. walaupun aku adalah sebagai orang bodoh, harusnya kalian puji aku. Tapi Satu, kalau menyatakan jujur sikap ya, bahwa Unirita dia ya. minta dipuji. Bentar dulu Bang Jujur ya, Erben. Unir, Tadi Bang bentar, Erben bentar. ngomong, aku Bukan, diam. bukan, Kak Ica bukan. ngomong, Kan ini kan aku satu diam. arah. Aku Dengar hanya, Ica. loh, Dengar Bang dulu, Erben kan dengar dulu. sudah. Aku Bukan. belum gantian dong. Kapan Jadi aku ngomong kalau lagi? gini kita analisa teks. Kalau di dalam ayat 8 ibaratnya orang Makedonia itu dirampok, penjelasannya sebenarnya maknanya ada di ayat 9.
Dan ketika Aku aku sebenarnya datang aku kekurangan di paham. tengah-tengah Diam kamu, dulu, selesai dulu. Mari aku kita tidak bahas. menyusahkan seorang pun. Kata Sebab siapa itu? apa yang kurang padaku dicukupkan oleh itu kata saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itu kan Perhatikan kata ini. Paulus. Sekarang Ini, begini, bentar kalau aku dulu. berbicara Jadi di hadapan gini, orang, nggak bentar mungkin dulu. aku jelek-jelekan diriku sendiri, Bang Bukan, Erben. bentar dulu. Ini Aku bikin surat. Ini surat Paulus kepada orang Korintus. Ya nggak mungkin Ini di dalam surat itu berbicara dia jelek-jelekan dirinya. Tapi bahasa dia sebut-sebut dirinya seorang baik. ayah kepada anak. Dalam segala Iya. hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban Itu kan bagimu, dan pengakuan aku akan tetap Paulus. berbuat demikian. Kalau Bang Erben tulis surat Jadi kepada ayat orang lain 8, menyatakan Bang Erben ayat orang baik, nggak mungkin lah 9. dikatakan Bang Erben di situ jahat. Jadi Pasti Bang Erben bilang Bang kalau Erben saya baik. bahasakan ini seperti inang atau bapak-bapak orang Batak ketika dia menasihati anak Paham, yang aku maksud Bang nakal, Erben itu maka dia paham. ngomong, "Hei kau anakku, kau nggak tahu bapakmu ini udah diulang-ulang mati lagi. utang burung di Paham, Balian, boy, paham. mengalului asaro persikola main-main kau." Ah, Iya, itu metafora, Mati metafora, burung katanya, mati metafora, burung. metafora. Udah Nah, patah dengar. ini pinggang berkeping-keping untuk Dengar dulu, menyekolahkan kau. dengar dulu, Jadi Pak Paulus di Pendeta. sini tidak Gantian, menggerakkan udah. massa, Gantian, woy. tidak mengangkat pedang, tidak mengintimidasi. Hei, kamu bayar sekian, kalau enggak putus. Betul, Kamu betul. bayar sekian, betul. kalau enggak kamu habis. Enggak ada Paulus ngomong begitu. Kak Ica, Jadi gantian ini ya. bahasa Aku diam, Boy. Paulus Aku diam, gantian tentang, nanti. dengarin ya. Ini bahasa Paulus tentang betapa dia mencintai orang-orang Korintus seperti seorang bapak orang Batak dikatakan, "Hei anaha, nah so di berekoro bapak bunga mati pultang gurung mengalului he pengen sebuah sekolah HP ho SKS mudang lulus." Ah, kalau orang Batak udah ngerti nih. Artinya gini, seorang bapak itu, kau nggak lihat punggung bapak ini udah gempor di ladang sana untuk cari uang sekolahkan kau, tapi kau nggak menghargai aku. Harusnya kau menghargai punggungku yang hancur mati pul ini untuk cari uang untuk kau bisa sekolah, tapi kau nggak lulus kau. Harusnya 3,5 tahun kau sudah sarjana hukum, tapi ini udah hampir DO kau, kelok-kelok. Ya, ya. Gitu Gantian ya, artinya gantian. ya. Baik, Saya pikir aku kalau terima mirip jawabannya ya. ngerti Oke. lagi, enggak ngerti Enggak, lagi aku udah ngerti, cukup aku lah ya. ngerti. Aku Tapi mau- saya Weh. terakhir. Aduh, Bang Kalau Erben, gantian Paulus dulu. menggerakkan massa untuk merampok orang lain atau mengancam, taruh parang di leher, kau kasih uang supaya aku bisa ke Korintus, dijamin saya nggak percaya Paulus. Tapi makna siap. Paulus di sini Mantap. tidak seperti itu ya. Itu bahasa orang Batak itu, kayak orang Batak itu kayak bahasa hiperbola, tetapi itu berasal dari cinta yang merasa kayak Gantian lah dipermainkan. Bang Erben. Itu maksudnya, teman-teman yang orang di bawah udah ngerti maksudnya ya. Aku pun Seorang ngerti, Batak itu, aku- udah ya. mati pultang gurung aku ini juga Udahlah, dia untuk sekolahkan kau. gantian lah, cerewet kan kayak mama Bang Erben di Iya, lama-lama harus lah. mama-mama lah supaya Bisa, kalau kalau dari gantian tadi aku lah. diam kau kan ngerocos terus. Mana ada, aku diamnya. Dikencangin nanti songkat ini 11 juta. Diamnya, aku Aja. bisanya. Oke, baik, betul sekali. Paulus sangatlah baik sekali, aku akui, kata Bang Erben. Dia tak mau ngikuti kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bang Erben betul lah pengikut Paulus, tapi bukan menuhankan Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Tuhan Bani Israel merampas. 1 Tawarik pasal 26 nomor 26 sampai 27. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguruskannya dari rampasan perang yang menyerahkan Tuhan. Beda memang Paulus dengan Tuhannya Bani Israel ajarannya. Paulus itu sangatlah baik, Yesus pun sangatlah baik. Tuhannya Bani Israel tidak baik. Banyak sekali dia suruh bunuh suku Amalek. Bahkan dia mengajarkan Daud berperang. Bahkan dia juga merampok perempuan-perempuan yang menjadikan tawanan 30 sekian orang perawan. Lari-lari kan, Loh, lari-lari lari-lari. kan. Katanya nggak Oke. mau mengikuti yang merampok. Berarti Oke, janganlah saya ikuti jelaskan Tuhannya ya. Bani Israel Oke, yang Pak, transenden. di mute, Tuhannya Di yang mute. transenden itu merampok Itu, bentuk Ica, ya. sejarah. Ya, Di mute, Paulus ya. dengan Yesus baik. Saya jelaskan ya. Makanya aku bilang Kalau bicara Tuhannya tentang transenden hal Bani Israel. Israel berbeda dengan Di mute, Tuhannya di Bang mute, Ben. di mute. Tadi Di aku mute. dengarkannya itu. Enggak Janganlah lah, kita berganti-ganti lah untuk- kita. untuk Gantiannya apa kita, woi. Kata Oke, Bang apa Erben, dia tidak akan mengikuti Ica, orang yang dikit aja memaksa. itu. Ini udah Ternyata apa ini? Tuhannya Bani Dia Israel bukan itu bertanya, memaksa. bukan bertanya ini, bukan bertanya. Bukan, Bang Erben udah mulai framing dari tadi. Giliran aku kasih data, Iya, Bang Erben itu memberontak, makanya. menolak. Dalam Udah, kitab perjanjian Ica, lama. di mute dulu. Oi, gantian Aduh, dong. Ica ini nggak mau. Di mute dulu. Di mute, di Aku mute. tenang, sabar. Aku Di bisa mute diam. dulu. Enggak usah, aku mute sendiri nih. Ha, ini aku. Haleluya. Haleluya. Gini ya, Bang. Jadi teman-teman Hebat gini ya, ya. kalau konteks orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan Kak Ica nggak kedengaran suaranya Kak Ica. harus memahami namanya historia, harus memahami historinya. Di dalam Kejadian 12 dikatakan Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi juga mereka dipersiapkan Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena panggilan Tuhan kepada Abraham itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi bangsa Israel itu dipersiapkan 430 tahun di Mesir. Dan mereka disuruh keluar dari Mesir setelah genap waktunya 430 tahun, di mana selama 430 tahun itu diberikan untuk bangsa-bangsa Kanan itu kesempatan bertobat.
Dan ketika bangsa Israel juga datang memasuki tanah Kanaan, tujuannya sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Kanaan itu menolak Israel, bahkan memerangi Tuhan Israel berperang, Bang. Dengan Raja-raja pasal 18:7 tuh. bangsa Maka Tuhan Israel menyertai itu dia. ditolak oleh bangsa-bangsa Kanaan. Dimanapun dia pergi bahkan berperang, mereka Tuhan menyertai memerangi dia, orang Bang. Israel. Akhirnya apa yang Enggak, terjadi? Bukan, ini aku Karena menanggapi Bang Israel Erben. itu, Katanya karena tidak bawa Israel itu pedang. umat pilihan Allah, maka Israel juga diperintahkan oleh Allah untuk menjadi kutuk alat penghukuman bagi bangsa-bangsa Kanaan. Bahkan Allah sendiri turut serta Berperang. untuk menghukum bangsa-bangsa Kanaan itu Ikut karena berperang dulu, akui dulu. kejahatan bangsa-bangsa Kanaan itu Ya, sudah akui dulu. genap di mata Tuhan. Tuhan Bang Oke. Erben yang transenden berperang ya. Kenapa? Karena waktu 430 tahun itu sudah cukup Merampas ya, kasih merampas karunia ya, Tuhan menjarah untuk ya. bangsa-bangsa Kanaan. Menjarah Oke. enggak? Kok didengar? Pertanyaannya, apakah Tuhan dikatakan kejam? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak serta-merta membasmi bangsa Kanaan itu melalui bangsa Israel, bahkan dia turut serta. Bukan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu 430 tahun. Hal yang sama juga pernah Allah kerjakan kepada manusia di zaman Nuh. Bahkan di zaman Nuh itu lebih mengerikan lagi. Yang hidup hanya 8 orang. Apakah Allah Yahweh itu bisa dikatakan sadis kejam ketika dia membinasakan seluruh manusia di bumi, yang selamat hanya 8 orang? Yang Tidak. dibunuh berarti yang jahat-jahat aja, Bang. Kenapa? Karena Bang, Allah sudah aduh. memberikan waktu Aku cuma 120 singkat tahun aja. Yang supaya dibunuh yang jahat-jahat bangsa-bangsa di zaman Nuh itu bertobat. Tapi selama 120 tahun tidak bertobat. Tapi kan Yesus Maka Allah berkati, mendatangkan Bang. air bah Dia menyelamatkan supaya orang jahat. manusia-manusia yang telah genap kejahatannya Pertama itu kali dihukum saja. melalui Dan air tadi bah. Hal yang sama juga pernah terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Sabar dulu. Apakah Allah kejam ketika mendatangkan api dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan waktu. Ada 5 orang benar saja di Sodom. Tuhan tidak akan mendatangkan api. Tetapi kenyataannya apa? 4 saja yang ada itu pun gagal 1. Dan kemudian gagal juga 3-tiganya. Artinya apa? Allah tidak pernah menyatakan hukuman sebelum Allah menyatakan kasih dan kedaulatannya itu. Betul ya? Jadi Betul. itulah yang Betul terjadi ya, pegang ya. ketika bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu dibunuh, dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Karena mereka selama 430 tahun tidak menghargai kasih karunia. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Ya, Oke, silakan sampai. aku terima jawaban Bang Erben. Maka Tuhan Bang Erben yang di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menghukum kalau tidak memberi kesempatan dulu. Bagaimana dengan kisah 2 Raja-Raja pasal 2:23 yang mengatakan botak-botak kepada Elia, padahal mereka adalah anak-anak kecil. Kenapa dibiarkan mati oleh Tuhan? Bang Erben, katanya Tuhan Anda tidak kejam yang transenden itu. Loh. Kenapa? Ini ya, bentar dulu. Yang saya maksudkan tadi, kenapa saya bawa Kau ke sini? lari-lari. Karena Bang Erben bilang dia tidak akan mengikuti orang-orang yang kejam. Karena Paulus tidak pernah meletakkan pedang di lehernya, maka aku bawakan data. Betul, Paulus memang baik, Yesus memang baik, beda dengan Tuhan dari Bani Israel yang banyak sekali membunuh. Kata Bang Erben tidak, mereka dibunuh karena ada alasan dan diberikan kesempatan dulu. Lah, kalau memang seperti itu, kenapa dalam 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23, Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka. Ini Abang Erben bilang Tuhan Bang Erben tidak pernah menghukum dan kalau tidak memberi kesempatan. Kenapa anak-anak kecil cuma teriak botak-botak aja dimatikan? Ayat berapa ini? Itu 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23. Oke. Jadi, kenapa orang-orang yang mencemooh Elisa itu dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel? Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pulanglah ia ke Samaria. Jadi untuk membalas penghinaan terhadap kehormatan Tuhan, Elisa menjatuhkan hukuman Tuhan, ilahi yang dibilang botak itu atas Elisa. mereka, sebagaimana terungkap dalam hukum berkat dan kutuk dalam perjanjian Imamat 26 ayat 21-22. Allah sendiri menghukum anak-anak yang rusak akhlaknya itu dengan mengirim 2 ekor beruang. Hukuman di Betel merupakan peringatan kepada Israel bahwa kutuk-kutuk dalam perjanjian Allah menanti mereka jikalau terus memberontak terhadap Allah. Perhatikan bahwa beruang itu menciderai anak-anak itu, tetapi rupanya tidak
membunuh mereka. Di sini dikatakan lalu Tidak membunuh, mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. orang. Wah, parah Dicabik-cabik. kali. Dicacak-cacati, dicabek-cabek tapi Iya, tidak matikan. Mana itu datanya itu, jangan nambahin Ya firman. itu. Loh, dicabik-cabik. Dicabik-cabik sama beruang nggak mati Beruang gitu. itu. Ya di garomak, bahasa Bataknya di garomak. Dibuang. Lebih parah gila Tuhan yang pakai Loh, benih. dicabik kok di sini. Wah, Lalu mencabik-cabik dari dicabik, mereka. nggak mati. Iya, itu gak dibunuh, dicederai itu. Parah kali tertawa. Tuhan yang pakai. Loh, Bang Eben kan Oke. ketawa. Parah Dicabik-cabik. kali. Jadi maksudmu Dicabik-cabik, dicabik-cabik nggak misalkan mati. kakinya dimutilasi. Bukan itu, dicabik-cabik itu artinya apa itu? Dia apa? Digores-gores. Digaruk, Dikira digaruk kucing. Dikira Loh. kucing. Beruang itu memang begitu kok, dicabik. Iya, sejak kapan beruang mencabik macam kucing menggaruk anakku? Pernah Gitu. nggak lihat beruang? Oke, memangnya kalau beruang mencabik gitu kan macam kucing menyakar gitu. Loh, ini kan maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik dari mereka 42 orang. Ini aku baca di dalam Alkitab Sabda. Iya, Jadi kan terjadi itu beruang kan itu tafsiran. mencederai anak-anak itu daripada tidak membunuh mereka. Oke, nggak apa-apa. Ya, Cabik-cabik tapi macam kucing. jangan tertawa. Bukan, itu beruang loh. Jadi jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Kayak Anak siapa kecil loh nanti? itu, woi, anak Nama kecil loh siapa, itu. Ustaz? Oi, dengar dulu, Coba anak menghina kocik. Yesus, Bang, anak menghina kocik Alkitab, langsung selesai ketemu kita Katanya dengan nggak dia. apa-apa kalau Yesus dihina, buktinya Yesus dihujat dihina nggak ada apa-apa. Dia Loh, orang-orang Hansip Romawi. urusan kalian nanti tunggulah. Bukan. Oke, udah Buktinya ya. ketika Hansip Romawi, Longinus aja yang menusuk perut Yesus ini udah- jadi santo. Ya nggak apa-apa. Unirifa. Sekarang yang kata- memberikan kan itu loh, racun Kak Ica, kepada semua yang Nabi itu diceritakan jadi bertentangan apa? semua. Contohnya gini kan, kata dia begini. Makanya kalian jangan hina Tuhan, nanti kalian dicabik-cabik. Ini anak kocik lo cuma menghina Nabi Elisa, dicabik-cabik sama beruang. Iya, Katanya cuma Nabi dicabik Elisa kan doang. berkuasa, nggak ini, nggak. Iya, lalu bakal berkuasa Nabi bilang, dia naik ke makanya surga. jangan menghina Tuhan. Longinus aja yang menusuk lambung Tuhan jadi santo di orang Katolik. Oh, Bayangin gitu bagus, hebatnya. hebat Ya. Yesus ya. Orang yang Hebat menusuk memang. lambungnya Kalau itu yang menjadi santo. menjadi santo, ya betul ya. Berarti orang-orang yang Kalau menganiaya yang Yesus memberikan Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik dari Erben bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya dan juga bersama dengan Unirifa dan kawan-kawannya. Kita bisa melihat bahkan memberikan penilaian dari hasil diskusi atau debat tersebut. Dan kita bisa melihat selama sepanjang diskusi itu berlangsung, saya melihat bahwa Unirifa ini dia merasa diri paling tahu tentang kekristenan, bahkan seakan-akan dia lebih mengerti atau memahami tentang konsep ketuhanan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang Unirifa yang bukan seorang yang percaya kepada Yesus, dia bisa memiliki konsep ketuhanan Yesus dengan baik atau dengan benar? Maka dari itu ketika kita melihat ketika diskusi atau debat ini berlangsung, Erben bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya akhirnya menjadi sedikit emosi atau emosi bisa dikatakan. Karena apa? Karena Unirifa ini terlalu mempertahankan data atau argumen yang sebenarnya itu tidak ada di dalam kekristenan. Dan hal inilah yang membuat keadaan dari diskusi atau debat tersebut jadinya ribut. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat bagaimana Unirifa dari caranya dia, dari sikapnya dia seperti mau memancing emosi orang lain seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana Kak Erben ini bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, mereka sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga mereka bisa menjawab setiap pertanyaan, bahkan data-data dan juga argumen dan narasi yang mereka bawakan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal ini membuat Unirifa akhirnya menjadi kepanasan karena apa? Karena data yang dibawakan oleh Unirifa dan juga argumen dan narasi yang dibawakan semuanya itu sebenarnya sudah dipatahkan dan dibantah oleh Erben. Karena apa? Karena Unirifa ini tidak mengerti tentang konsep kekristenan, bahkan konsep tentang ketuhanan Yesus dan yang lain-lain yang berkaitan dengan iman Kristen. Sehingga dengan mudah Erben bersama dengan teman-teman apologet Kristen bisa membungkam Unirifa dengan data yang dia bawakan. Dan lagi-lagi ketika ada Unirifa di dalam debat atau diskusi, kita akan melihat bagaimana reaksi dari Unirifa tersebut. Ketika data dan argumennya dia dipatahkan atau dibantah, Unirifa seperti tidak terima dan emosi, bahkan memancing emosi orang lain juga. Seharusnya hal ini harus tidak terjadi dalam sebuah diskusi atau debat, karena kita mau dari hasil diskusi atau debat tersebut bisa mengedukasi untuk kita para pendengar.
Maka dari itu, maka kita terus berdoa untuk Kak Erben bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik, kebenaran yang ada di dalam kekristenan, sehingga semua orang bisa melihat bahwa kebenaran sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa dan bertemu di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.